Oke, kali ini kita akan coba menelusuri jejak sebuah gagasan. Gagasan yang, sering banget kita dengar, sering memicu perdebatan sengit, tapi mungkin jarang kita pahami betul dari mana sih akarnya berasal. Gagasan itu adalah sosialisme. Coba diperhatiin, kayaknya hampir setiap hari kita dengar ada aja diskusi soal jaminan sosial, upah minimum, atau seberapa jauh sih pemerintah itu boleh ikut campur dalam urusan ekonomi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Ini semua adalah gema dari sebuah perdebatan yang panjang banget, udah ratusan tahun. Ya, di mana batasnya? Tarik-menarik antara pasar bebas dan campur tangan negara ini jadi inti dari hampir semua kebijakan modern. Dan kalau kita mau ngerti kenapa ya kok narik garis batasnya itu susah banget, kita perlu mundur sejenak. Kita kembali ke masa di mana gagasan ini pertama kali lahir sebagai sebuah reaksi. Oke, ayo kita mulai perjalanannya. Kita akan mulai dari masa revolusi industri. Ini adalah sebuah era perubahan yang gila-gilaan drastis banget. Di satu sisi melahirkan kekayaan yang luar biasa, tapi di sisi lain juga penderitaan yang tak terbayangkan. Nah, dari sinilah benih-benih keresahan sosial itu mulai tumbuh. Jadi coba bayangin situasinya ya. Akhir abad ke-18, ide-ide kayak liberalisme dan kapitalisme industri itu lagi naik daun banget. Tapi, seiring waktu, mulai kelihatan efek sampingnya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin menjadi-jadi, makin dalam. Nah, di tengah gejolak inilah, sekitar tahun 1820-an, muncul sebuah istilah baru untuk menamai gagasan tandingannya, sosialisme. Salah satu pemikir awalnya itu namanya Henry de Saint-Simon. Dia ini sebenarnya nggak menentang industri loh, tapi dia merasa terganggu banget sama ketidakadilan yang dialami kelas pekerja. Buat dia, tujuan utama sebuah masyarakat itu ya harusnya memperbaiki nasib mereka yang paling menderita. Sesederhana itu. Nah, ada lagi pemikir lain, Charles Fourier. Dia melihat masalahnya dari sudut yang beda. Dia tuh pusing lihat pemborosan dan inefisiensi dalam sistem kapitalis yang isinya saingan melulu. Logikanya dia, ngapain sih semua orang bersaing sampai jatuh-jatuhan? Padahal kalau kerjasama dan direncanain bareng-bareng, hasilnya bisa jauh lebih produktif dan manusiawi. Terus ada juga Robert Owen. Nah, dia ini punya pendapat yang beda lagi. Menurut dia, karakter seseorang itu bukan semata-mata salah individu, tapi dibentuk oleh lingkungannya. Jadi intinya gini, kalau kita mau punya masyarakat yang lebih baik, ya kita harus ciptakan dulu lingkungan yang lebih baik. Caranya, lewat pendidikan dan kondisi kerja yang layak. Oke, jadi keresahan-keresahan yang tadi kita bahas itu kan masih berupa potongan-potongan gagasan ya, belum jadi satu sistem utuh. Nah, kemudian muncullah satu tokoh yang merangkai semua itu jadi sebuah sistem pemikiran yang rapi, yang koheren, dan sangat berpengaruh, namanya Karl Marx. Inti dari pemikiran Marx itu ada di konsep kondisi material. Maksudnya gimana? Dia percaya yang menggerakkan sejarah itu bukanlah ide-ide hebat atau roh zaman, tapi basis ekonomi. Simpelnya, siapa yang punya alat produksi? Seperti yang pernah dia tulis, kincir angin memberimu masyarakat feodal, pabrik uap memberimu masyarakat kapitalis industri. Kebayangkan? Nah, ini tuh lompatan berpikir yang besar banget dari filsuf sebelumnya, kayak Hegel. Kalau Hegel mikir sejarah itu digerakkan sama sesuatu yang abstrak, kayak jiwa bangsa gitu, Marx datang dan membalik total cara pandang itu. Sejarah itu ditarik turun ke bumi sama dia. Buat Marx, penggerak sejarah itu nyata, bisa dilihat, bisa diraba, yaitu konflik antar kelas ekonomi. Kutipan yang satu ini bisa dibilang merangkum seluruh pandangannya. Dari zaman perbudakan, feodalisme, sampai kapitalisme, polanya selalu sama. Selalu ada kelompok yang menindas dan kelompok yang ditindas. Dan mereka ini terus-menerus berkonflik. Nah, konflik inilah yang jadi motor penggerak perubahan sosial menurut Marx. Lalu, apa tujuan akhir dari semua perjuangan ini? Menurut Marx, tujuannya adalah komunisme. Tapi, tunggu dulu. Penting banget buat dicatat, dalam visinya Marx, ini tuh bukan sekedar negara yang super kuat dan mengontrol segalanya ya. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah sebuah masyarakat di mana nggak ada lagi kelas sosial, nggak ada lagi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, dan negara pada akhirnya akan melenyap dengan sendirinya. Dan bagi Marx, ini tuh bukan cuma sekedar harapan atau angan-angan. Dia melihatnya sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Sesuatu yang pasti terjadi secara ilmiah. Teorinya, kapitalisme itu punya kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Dia terus menumpuk kekayaan di satu kutub dan kemiskinan di kutub lain. Nah, pada akhirnya sistem ini akan hancur karena kontradiksinya itu sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai argumen akhir sejarahnya Marx. Tapi ternyata sejarah nggak selalu berjalan sesuai prediksi.
Kenyataannya, di akhir abad ke-19, kondisi para pekerja di beberapa negara justru membaik. Kapitalisme kelihatannya mampu loh mereformasi dirinya sendiri. Nah, fakta ini akhirnya memicu perpecahan besar di dalam gerakan sosialis itu sendiri. Perpecahan ini akhirnya melahirkan dua jalan yang, beda banget. Di satu sisi ada kubu reformasi. Mereka percaya pada perubahan pelan-pelan, bertahap lewat jalur demokrasi. Tapi di sisi lain ada kubu yang tetap berpegang teguh pada jalur revolusi, yaitu ide untuk merebut kekuasaan secara paksa yang dipimpin oleh sekelompok elit. Nah, jalan yang pertama ini kemudian dikenal sebagai sosialisme demokratis. Salah satu tokohnya, Edward Bernstein, berpendapat kalau tujuan akhir itu nggak sepenting perjalanannya. Katanya, gerakan itu sendiri adalah segalanya. Jadi fokusnya pindah ke perbaikan yang nyata dan bertahap untuk kehidupan para pekerja. Lewat apa? Lewat parlemen, serikat pekerja, dan pemilu. Sementara jalan kedua, ini dikembangkan oleh Vladimir Lenin. Nah, argumen dia beda lagi. Menurut Lenin, kelas pekerja itu nggak bakal sadar dengan sendirinya. Jadi perlu ada partai pelopor semacam vanguard yang isinya para intelektual revolusioner untuk memimpin mereka. Pendekatannya jadi top-down, otoriter, dan menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oke, kedua jalan ini, reformasi dan revolusi, benar-benar membentuk dunia di abad ke-20 secara dramatis. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa, ternyata jalur reformislah, jalur demokrasi tadilah yang paling banyak meninggalkan jejak di sistem politik dan sosial yang kita kenal hari ini. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Coba lihat Partai Buruh di Inggris. Awalnya nih, di tahun 1918, tujuan mereka itu masih lumayan radikal loh, yaitu kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Ini masih dekat banget sama gagasan sosialis yang klasik. Tapi, coba kita lompat ke tahun 1995. Klausul yang sama diubah total. Kata-katanya sekarang jadi ekonomi yang dinamis, kekuatan pasar, sektor swasta yang berkembang. Perubahan ini kan jelas banget ya memperlihatkan evolusi ideologinya. Dari yang tadinya mau mengganti kapitalisme, sekarang jadi menerimanya, tapi dengan tujuan untuk mengaturnya. Nah, disinilah letak misi baru dari sosialisme demokratis modern. Tujuannya bukan lagi menghapus kapitalisme, tapi memastikan sistem kapitalisme itu bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Gimana caranya? Ya lewat regulasi, jaring pengamanan sosial kayak BPJS gitu, dan pelayanan publik yang kuat. Oke, jadi tujuan dari penelusuran kita dari tadi itu bukan untuk memihak satu ideologi tertentu ya. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk sama-sama memahami perjalanan sebuah gagasan. Gimana dia berevolusi dan kenapa kok sampai sekarang dia masih relevan dalam perdebatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita harus simpulkan nih, apa sih sosialisme hari ini? Mungkin definisi payung yang paling pas adalah sebuah filosofi yang pusatnya ada di prinsip inti egalitarianisme. Atau gampangnya, kesetaraan. Nah, gimana cara mewujudkan prinsip kesetaraan ini? Apakah lewat kepemilikan negara, regulasi ketat, atau jaminan sosial? Itulah yang kemudian melahirkan banyak banget variasinya. Setelah kita tahu perjalanannya, dari keresahan di pabrik-pabrik abad ke-19 yang penuh asap, sampai perdebatan kebijakan yang rumit di abad ke-21, kita bisa lihat kan, kalau pertanyaan mendasarnya itu ternyata nggak pernah berubah. Pertanyaannya tetap sama. Gimana caranya kita menciptakan masyarakat yang adil, sekaligus makmur untuk semua orang? Dan pertanyaan itulah yang terus kita coba jawab bersama-sama sampai hari ini.